Silakan. Kembali salam. Baik anak-anakku, bagaimana kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Tolong kalian lihat dulu di bawah kalian sebelum kalian belajar ya. Apakah di bawah kolong kalian terdapat sampah? Silakan kalian cek kelas kalian masing-masing. Di bawah meja atau kursi tolong kalian cek ya. Jika ada sampah tolong kalian buang ke tempat sampah. Sudah semuanya bersih? Bersih semuanya nak? Kebersihan merupakan sebagian dari kita ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan kelas ya. Begitu pula dengan hati kita harus selalu bersih ya, agar kita dapat berpikir dengan jernih. Baik anak-anakku, sebelum kalian mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, silakan kalian ajukan tangan. Ya. Alvin Fikri, Alesia, Alvin, Alivia, Alvaro, Amanda, Anastasia, Andana, Andre, Aramita, Aris, Aska, Febriana, Hafiz, Aris, Ilham, Kamelia, Irana, Alvin, ada Alvin, Muhammad Ariski. Oh, izin ya, kemarin sudah Ibu diberitahu oleh wali kelas kalian ya. Muhammad Khairul, Muhammad Irfan, Muhammad Irfan Sarif. Hadir ya. Tadi yang baru Muhammad dan Ines. Muhammad Rafa, Nadia, Nafisa, Naila, Raden, Raditya. Ada Raditya? Rafiki, Raja, Revi, Diana, Satria, Sherly, Siti Natasha. Jadi hari ini ada berapa siswa yang tidak hadir? Ada 3 yang tidak hadir. Kita doakan semoga teman-teman kalian semuanya atau yang tidak hadir hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Ya. Baik anak-anakku, kalian sudah buka buku paketnya semuanya? Ya. Silakan kalian buka buku paketnya. Halaman 34 ya. Halaman 34 ya. Sudah semuanya dibuka buku paketnya nak? Ya. Semuanya bawa ya buku paketnya ya. Oke. Sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Berarti kalian adalah anak yang hebat. Tepuk keren. Saya keren. Kamu keren.
dengan judul peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Ibu akan terlebih dahulu memperlihatkan gambar kepada kalian. Ya, coba kalian perhatikan semuanya ke depan. Lihat baik-baik Siti gambarnya. Ya, semuanya lihat ke depan ya kan? Kelihatan nggak? Terlihat jelas gambarnya? Ya, baik. Sekarang Ibu minta coba kamu, siapa namanya? Rimkirkan, tolong kamu jelaskan gambar apakah ini? Orang yang sedang naik motor. Ya, ada lagi yang punya pendapat? Ayo, Dimas. Orang yang sedang mengendarai motor. Ya, jadi intinya di sini adalah betul sekali, ya, dua-duanya, ya, bahwa ini adalah sebuah gambar seseorang yang sedang mengendarai motor. Di sini komponennya kalian lihat adalah motor. Ya, pertanyaannya, mengapa motor dapat bergerak? Siapa yang mau? Iya, nama Muhammad Danis. Apa Danis menurut kamu, Nak? Karena ada komponen-komponen sepeda motor yang seperti kemudi, roda, minyak, kata, rem, rantai, mesin, penggerak, dan komponen lainnya yang banyak jumlahnya. Keren banget, ya. Bahwa di dalam motor ini, ya, mengapa bisa bergerak? Karena banyak sekali komponen-komponen di dalamnya. Ya, jadi tidak hanya ada mesinnya, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada rodanya, lalu ada minyak emasnya, ada remnya, ada mesinnya, ya. Jadi bukan hanya satu komponen. Kalian bisa bayangkan, ya, bahwa jika salah satu saja tidak ada, maka motor tersebut tidak dapat berjalan. Begitu pula halnya dengan di masyarakat. Masyarakat juga seperti itu. Ya, lembaga sosial juga seperti itu salah satunya. Bahwa salah satu komponen tidak ada di dalam, ya, lembaga masyarakat, ya, maka tidak dapat berfungsi dengan baik, ya, seperti itu. Nah, pada hari ini kalian akan mempelajari mengenai peran dari lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian dari lembaga sosial. Lalu kalian juga mampu, ya, menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Dan kalian juga mampu mendeskripsikan peranan lembaga sosial dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Dan yang terakhir, kalian mampu mengaplikasikan peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Bisa dipahami anak-anakku? Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu bagikan dulu ya kalian, ya, lembar kerjanya untuk kalian kerjakan. Masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan perwakilannya, ya. Silakan maju ke depan. Kalian tunjuk ketuanya atau wakilnya yang akan maju ke depan. Ibu akan berikan LK-nya. Ayo. Sekarang sebelum kalian mengerjakan lembar kerjanya, ya, kalian lihat dulu, ya, gambar yang di depan nih, ya. Sudah lihat semuanya nih? Gambarnya sudah lihat belum? Sudah, ya. Nah, di sini ada 4 gambar. 4 gambar ini berbeda-beda, nak? Ya, tidak ada yang sama, ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan gambar apa saja yang ada di depan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan gambar apa saja? Ayo, tunjuk tangan.
Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika kalian masuk ke dalam tempat tersebut? Ada apa saja? Maksudnya bukan barangnya ya. Ya, maksudnya di gambar ini ketika kalian masuk sebaiknya kan di dalamnya itu tentunya kita harus tertib, harus ikuti. Nah, berarti harus ada apa di dalam gambar ini? Artinya lembaga-lembaga tadi, ya, ini, ya. Paham nggak? Ketika kamu masuk ke bank, kamu harus ikuti alurnya kan? Kamu harus bagaimana? Berarti harus ada apa namanya? Harus ada apa? Pintar, kamu keren. Saya keren. Kamu keren. Semua keren. Keren. Betul sekali Siti. Ya. Jadi intinya bahwa di dalam lembaga-lembaga ini harus ada aturan agar tercapai kehidupan yang nyaman, yang aman, tentram semuanya. Ya. Nah, sekarang kalian sudah buka LK-nya ya. Sudah buat LK ada di atas meja kalian. Nah, Ibu kasih waktu kalian 5 menit. Coba yang pertama lihat gambarnya. Gambar yang pertama tentang apa? Tahu. Anak Iya, tawuran. iya betul sekali. Ya, tentang tawuran. Ayo kasih lihat ya. Kelompok semuanya sudah lihat. Yang kedua gambar apa, Nak? Yang kedua gambar apa? Ayo yang kedua. Yang pertama tentang tawuran, yang kedua ayo. Tentang tawuran. Yang kedua tentang? Iya, tentang tawuran berarti itu ada kantor polisi loh. Berarti apa, Nak? Ditangkap polisi. Jadi setelah melakukan tawuran dibawa ke kantor polisi. Nah, sekarang kalian silakan menjawab. Ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, bagaimana pendapat kamu mengenai kedua gambar di atas? Ya, menurut kamu bagaimana? Yang kedua, bagaimana perasaan kamu ketika melihat kondisi tersebut? Dan yang terakhir, apakah yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi kondisi tersebut? Silakan dikerjakan 5 menit. Ayo diskusi. Semuanya mengerjakan secara diskusi kelompok. Ayo, silakan dikerjakan. Langsung saja di LKPD-nya. Ya, langsung dikerjakan di LKPD-nya. Aku kasih waktu 5 menit, ya, kasih waktu 5 menit. Ayo cepatan dikerjakan 5 menit. Ya, 3 menit lagi. Ayo silakan. 3 menit lagi. pendapat ya, pendapat. Ya, Adit kan ini sih. 2 menit lagi ya. Iya, 2 menit lagi. Silakan dikerjakan. Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa
jangan lupa diberi nama kelompoknya. Ya. Bagian depan jangan lupa diberi nama kelompoknya. Kecewa karena merusak generasi emas. Ya udah. Kecewa karena Merusak generasi emas. Ayo, 1 menit lagi. Ayo, 1 menit lagi. Apaan dulu? Tidak mengikuti norma. Untuk ngatasin kondisi gimana? Gimana ngatasin? Istirahat.
dari kelompok kami, dengan nama kelompok kami, kelompok sate memiliki jawaban yang sangat tepat dan jelas sehingga dapat dimengerti semua orang. Iya, baik. Apakah semuanya sama dengan jawaban dari kelompok 1? Ya. Bagaimana pendapat kamu mengenai kedua jawaban di atas? Sangat memprihatinkan. Kenapa? Tadi sudah jelaskan oleh kelompok 1 ya, bahwa kondisinya tawuran itu dapat menimbulkan korban. Ya, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain. Termasuk bukan hanya nyawa, tetapi juga materi. Ya kan kerusakan, ya kerusakan. Misalnya toko-toko ada satu jalan, ya seperti itu. Jadi dampaknya sangat luas. Perasaannya ketika melihat kondisi tersebut, bagaimana perasaannya? Kecewa. Sangat sedih, ya. Apalagi nyawa itu tidak bisa kembali lagi. Cuma satu-satunya dijaga dengan baik, ya. Apalagi orang tua kita, ya, yang sangat sayang dengan kita, tentu akan sangat sedih sekali. Bapak dan ibu semuanya, ya, sangat kehilangan, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga apa yang Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the shift present. apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi kondisi tersebut? Yaitu dengan apa tadi? Mematuhi peraturan yang ada, ya. Kalau jika kalian seorang sekolah, berarti kalian ikuti aturan, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan nama baik sekolah dan orang tua, ya. Jika kalian misalnya lihat ada yang tawuran, apakah kalian ikut serta di dalam? Melainkan kalian melaporkan kepada yang berwajib, dan kalian harus melindungi diri kalian, dan jangan sampai kalian menjadi korban dari tawuran tersebut. Bisa dipahami? Nah, baik, semuanya sudah bisa memahami. Nah, sekarang kalian cari mengenai pengertian lembaga sosial. Cari dari yang kalian kerjakan tadi. Oh, ternyata ada aturan di dalam kehidupan manusia. Ya, ada etika, keamanan, kenyamanan, ketertiban. Nah, sekarang kalian cari pengertian dari lembaga sosial. Adakah? Ada. Di buku kalian sudah terdapat, ya. Kalian tadi semuanya sudah membacanya pada saat kalian diskusi. Siapa yang tahu atau belum pendapat? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 6, silakan. Namanya? Andana, silakan Andana. Lembaga sosial merupakan suatu gabungan nama-nama yang berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat. Suatu gabungan dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ada lagi? Betul sekali, ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau punya pendapat? Jadi gabungan dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat disebut dengan lembaga sosial. Ya, ada lagi yang mau punya pendapat lain? Setuju nggak semuanya nih di kelas 8C? Setuju tidak yang tadi dikatakan Andrena? Bahwa lembaga sosial itu adalah kumpulan dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Baik, ya, kita lanjutkan. Ya, iya. Jadi lembaga sosial merupakan seperangkat aturan atau sistem norma yang memiliki tujuan untuk mengatur, ya, tindakan-tindakan maupun kegiatan anggota masyarakat dalam kehidupan dan juga untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Ya, lembaga sosial ini, ya, terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu memiliki kebutuhan bagaimana agar kehidupan berjalan dengan tertib, berjalan dengan nyaman, maka dibutuhkan yaitu suatu aturan, ya, aturan yang disebut dengan norma masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu ingin nyaman. Begitu pula dengan kalian. Apakah di dalam kelas kalian ingin belajar dengan nyaman? Betul? Makanya di awal pembelajaran pada pertama kali kita mulai belajar, kita
Fani? Ya, ini ya. Nah, untuk berjalan dengan tertib, maka perlu adanya aturan yang disebut dengan norma, ya, bentuk dengan norma. Norma ini merupakan aturan yang menjadi pedoman tingkah laku, ya, tingkah laku manusia ini norma, ya, seperti itu. Nah, ini norma ini memberitahu kepada kita bahwa kalau kita salah dan benar itu dari norma kita bisa tahu. Ya, bisa dipahami nggak? Untuk kita bisa tahu benar atau salah, maka ukurannya adalah dari norma tadi. Ada yang bisa mencontohkan contoh norma? Kan norma bermacam-macam, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Ada yang bisa mencontohkan? Contohnya apa? Tahu nih, ternyata kita salah. Ada yang tahu nggak namanya? Setiap hari kalian melakukan loh. Ayo. Apa kira-kira contohnya norma? Norma kan tadi bisa ukuran aturan. Ya, aturan atau kaidah menjadi pedoman tingkah laku. Sekarang contoh norma itu apa? Contohnya. Ya, contoh norma apa? Contohnya norma. Ayo. Siti mau jawab? Ya, Siti mencontohkan norma agama. Contohnya apa Siti? Betul sekali ya. Tuh, contohnya misalnya melakukan ibadah. Ketika melakukan ibadah, misalnya Siti dengan Andana. Andana misalnya maksudnya Ibu Siti Muslim, Andana non Muslim. Pada saat mereka berkumpul, pada saat itu Siti melaksanakan ibadah sholat karena memang waktunya melaksanakan sholat zuhur. Lalu Andana yang non Muslim tidak melakukan sholat karena berbeda agama. Ya, jadi saling menghargai. Dia tidak menyuruh Siti menyuruh Andana untuk melakukan ibadah sholat karena berbeda agama. Saling menghargai, itu norma agama. Ya, ada lagi nggak yang mau kasih contoh?
Ayo, menurut Bapak gimana? Bajunya sama, harusnya menggunakan baju seragam sekolah. Tapi berhenti mau ke sekolah berarti yang melanggar aturan. Nah, biasanya mereka ini yang melanggar aturan kalau bentuknya cara berarti hukumannya berupa kecelakaan. Betul sekali. Berupa kecelakaan digunakan. Kamu pakai baju ya harusnya menggunakan seragam sekolah. Yang kedua kebiasaan. Kebiasaan ini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, bentuknya adalah yang sama ya. Jadi perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, misalnya hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau kalian bertemu dengan orang yang lebih tua biasanya salaman atau permisi ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah yaitu tata kelakuan. Ya, tata kelakuan itu adalah ya di sini kebiasaan kemudian diterima sebagai norma atau pengatur kelakuan dalam bertindak. Di dalamnya ingat sudah ada unsur pengawasan. Ya. Nah, jika terjadi penyimpangan, maka pelakunya akan dikenakan sanksi. Ya, sanksinya apa? Yaitu berupa aturan yang ada di sekolah itu. Misalnya nih, ya, kalian melanggar aturan, ya tidak menggunakan sepatu sekolah. Ya, maka sesuai peraturan biasanya ada tahapannya ditegur. Ya, kemudian untuk beberapa lagi dipanggil nanti sama wali kelasnya. Ya, setelah itu jika melanggar lagi dipanggil oleh BK. Ya, seperti itu. Ya. Lain adalah adat istiadat. Adat istiadat ini adalah jika seseorang melanggar dari adat istiadat maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adatnya masing-masing. Adat Jawa berbeda dengan adat Batak. Adat Sumatera berbeda dengan adat Kalimantan. Ya, jadi tergantung seseorang itu melanggarnya ada di mana dia berasal. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan untuk LK yang kedua. Silakan kalian lihat di lembar kerja kalian. Sudah ada semuanya? Ya, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya, kalian mengerjakan ini. Ingat pertanyaannya, setelah kalian buat contoh perilaku dari kebiasaan, kalian mau membawa HP akhirnya? Ya, silakan kalian gunakan. Ya, jadi dibawa kan HP-nya? Ya. Dibawa HP-nya nah? Ya, jadi kewajiban kalian boleh mencari contoh dari kebiasaan apa? Sanksinya berupa apa? Ya, tata kelakuan sampai dengan adat istiadat. Ya, mengapa harus ada norma? Nomor 2, bagaimana peran norma dalam kehidupan bermasyarakat? Sampai dengan nomor 3, kalian isi. Silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Kenapa? Itu sudah ada di angkanya. Ya, semua sudah ada di LKPD-nya. Ya, silakan. Silakan semuanya. Di sini. Ini lembar aktivitas 12. Lembar aktivitas 12. Lembar aktivitas 12. Lihat. Ada kan? Lembar aktivitas 12 ada? Ya, oke. Silakan 10 menit dari sekarang. Ya. Boleh. Jika tidak muat, tabelnya silakan kalian kerjakan di bawah. Ya. 10 menit ya.
sudah selesai? Oke, sudah selesai belum ya? Ya, baik. Jika tidak muat, boleh bawa ya. Jadi suka apa aja kotak? Sudah selesai? Belum. Ayo, silakan dikerjakan. Iya. 5 menit lagi ya. Ibu, Ya, ada yang mau tanya? Oh ya, baik. Kenapa, Nak? Kalau nggak muat ini boleh. Boleh dibawa. Sudah selesai, Raden? Dan kawan-kawan? Sudah selesai, Mak? Ayo, kelompok sini CS. Sudah belum? Menit lagi ya. Ya, baik. Waktunya sudah habis. Sudah selesai? Ya, kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Ayo, kelompok 2. 3. Sedikit lagi. 3. Sedikit lagi. Kelompok 4. Sedikit lagi. 5. Sedikit lagi. 5. Sedikit lagi. 6. Sedikit lagi. Ayo. Cerah ya. Siapa yang duluan lebih selesai? Kelompok mana? Nanti berarti yang presentasi adalah kelompok 2. Tadi kan kelompok 1, 2. 3, 4. 3 maju. 3 maju, 4 yang bagian bagian apa? Ya, yang lainnya ya. Bagian koresponden ya, kelompok 4 ya, dari jualan kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Sudah selesai.
sanksi dikucilkan atau dimarahi. 3. Ada istiadat. Ya, baca, yang Saminya baca ya satu-satu. 3. Sanksi adat istiadat, contoh perilaku tidak betul gotong royong dalam acara adat. Sanksinya dikenakan denda atau sanksi sosial. Supaya dalam menjalankan istiadat dari sebagaimana yang dilakukan. Lanjut. Bagaimana masyarakat dalam kehidupan masyarakat sebagai panduan perilaku kegiatan kegiatan dan kebersamaan bersama. Ya. Bagaimana kelompok 4 dari jawaban kelompok 3 ada yang mungkin perlu ditanggapi? Ayo. Jawabannya sudah bagus. Kurang jelas. Maksudnya dari isinya, sekarang dari isinya. Kebiasaan, tadi contoh perilakunya apa kebiasaan? Kebiasaan. Kalau dia kebiasaan apa? Tidak membuang sampah pada tempatnya. Apakah itu termasuk kebiasaan contoh perilakunya? Kebiasaannya kan harusnya contohnya membuang sampah pada tempatnya. Ya, jika tidak membuang sampah berarti sanksinya banjir. Sanksinya diapain? Kita dirawat. Iya, ditegur ya. Biasanya ditegur. Ya. Lanjut, perlakuan tadi. Sanksinya apa? Jawabannya tidak menghormati tamu di rumah. Sanksinya kelompok, ayo kelompok Pak ditanggapi. Ini cuma hanya agar kamu paham aja. Ya, artinya karena tadi sore pelan, Ibu penjelasan. Jadi sanksinya apa? Baca. Dikucilkan atau ditegur, ya dimarahi oleh keluarga. Dari istiadat dan Ditulis tentu gak? tidak bergotong royong dalam acara adat, maka sanksinya adalah dikenakan denda atau sanksi sosial. Ya, begitu. Bagaimana tanggapannya? Ya benar. Sesuai sama ya. Mengapa harus ada norma? Jadi mengapa harus ada norma agar dalam hubungan sosial kita apa yang diharapkan? Tentunya cita-citanya apa? Ingin kehidupan yang aman, nyaman. Benar nggak sama jawabannya? Benar? Ya, ini sama ya. Semuanya kelompoknya sama? Kira-kira seperti itu jawabannya ya. Oke. Peran norma dalam kehidupan masyarakat sebagai apa? Ya, sebagai panduan, ya sebagai panduan pedoman ya dalam bertingkah laku di masyarakat. Apakah sama semuanya? Seperti itu jawaban kalian? Sama. Apakah sama? Ya, tepuk wow. Tepuk wow. Oke, keren ya. Silakan jadi apa untuk kelompok 3. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana peranan dari lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia? Ya, silakan. Kembali lagi ke depan semuanya. Ya, anak-anak lupa. Anak-anak, ada 5 jenis lembaga sosial yang ada di dalam negeri kita. Ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Ya, lanjut. Nah, di sini ada peran-peran dari lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Ya, contohnya ini lembaga keluarga. Perannya adalah membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Ya, kemudian lembaga agama, ya, menyeimbangkan kehidupan manusia dan akhirat. Lembaga ekonomi, ya, menjaga
menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Lanjut. Nah, yang keempat adalah lembaga pendidikan, yaitu peranannya memberikan kesadaran, menjaga dan melestarikan alam melalui pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang terakhir menurut politik adalah adanya suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini peranan dari 5 lembaga sosial yang ada di Indonesia. Ya, bisa dipahami belum? Contohnya apa saja? Nanti contoh-contohnya itu kalian kerjakan di lembar kerja selanjutnya. Ya, silakan dibuka contohnya. Itu kalian lebih memahami lagi. Ya, lembar aktivitas 13. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka lembar aktivitas 13. Silakan kalian kerjakan lagi. Kalian kerjakan lagi, yaitu LK 13 ya. Ada 5 soal. Kalian diminta menjelaskan pengertiannya, peran dan fungsi dan contoh. Silakan dikerjakan sebelumnya. Ada pertanyaan? Baik, silakan dikerjakan. 10 menit lagi. Ya. Silakan dikerjakan 10 menit lagi. Ayo, masing-masing kasih tugasnya. Biar cepat selesai. Ada yang bagian tugasnya agama, ada yang ekonomi tadi. Ya, biar cepat selesai. Ya, peran fungsinya, pengertiannya, contohnya, yuk. Cari-cari. Bagi-bagi tugas, biar cepat selesai. 10 menit lagi. Bagi-bagi tugas ya, Nak. Biar cepat. Nggak pakai HP? Iya, bagi-bagi tugasnya. Bagi-bagi tugasnya, ayo, biar cepat. Ada yang menolak, ada yang menolak, ada yang nanti berarti yang maju kelompok 5 yang menanggapi kelompok 6 ya. Kelompok 5 yang maju. 5 menit lagi. Kalau aja udah sudah lama. Kamila.
Udah selesai. Ya, ini lagi. Nama lengkap. Ya. Ini, ayo cepat. Kalian udah dapat sapi. Ayo. Nomor 2. Ayo, ini udah Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Kelompok 5 nih, stop nih. Kelompok 5. Nomor 4. Ayo. Kelompok 2. Ayo. Nomor 3. Ayo, cepat. Anak-anak ada pertanyaan nggak? Dari kelasnya ada nggak? Dari rekannya? Ada yang masih kurang dipahami nggak? Ini sudah selesai. Ayo 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. sebagai penanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Dua aja deh.
tujuan dan fungsi dari lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Baik, silakan. Karena waktunya sudah habis, silakan. Ya. Nah, sekarang ya karena waktunya sudah habis, kita akan merefleksi pertemuan kita hari ini. Apa saja yang telah dipelajari pada hari ini, materi hari ini? Norma lembaga sosial. Norma lembaga sosial, apalagi? Peranan. Lembaga sosial dalam Peranan yang keras? Sumber daya alam dan manusia. Ya, peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Lanjut, apakah ada kesulitan dalam mempelajari hari ini? Ada tidak? Tidak ada. Ya. Oke, lanjut. Apa strategi yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan? Jika ada kesulitan dalam materi hari ini, bagaimana caranya? Diskusi. Apa lagi? Mempelajari ulang, betul. Ada lagi? Ada lagi nggak? Membaca yang ada di buku. Betul, membaca yang ada di buku, lalu kalian boleh browsing ya. Yang terakhir, apa yang ingin kalian ketahui selanjutnya dari materi hari ini? Ayo, materi hari ini kalian ingin tahu lebih dalam lagi sebetulnya. Dalam hal norma-norma yang ada di masyarakat. Apa kesimpulannya materi hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Mempelajari tentang tata tertib dan Ya, berdiri sini. Ya. Sini dulu. Ya. Ayo, Siti. Kesimpulannya. mempelajari tentang tata tertib dan keamanan dan bersama-sama. Betul sekali, Bu Siti. Ya, mempelajari tata tertib demi keamanan dan kenyamanan bersama. Selanjutnya ada lagi. Alessia. Dengan tata tertib atau norma, lembaga sosial juga berfungsinya di kehidupan masyarakat, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam, terutama dalam lembaga sosial keluarga yang menjadi fondasi bagi keamanan anak bangsa. Seringkali kita temukan anak bangsa yang berkarakter nakal atau mungkin mencari perhatian orang lain, itu memiliki latar belakang lembaga sosial keluarga yang kurang baik. Itu kita harus melaksanakan dengan lembaga sosial yang baik, terutama dalam lingkungan keluarga. Wow, keren sekali. Tepuk tangan. Saya keren. Kamu keren. Semua keren. Keren. Nah, hari ini kalian hebat-hebat semuanya. Ya, dari awal sampai terakhir Ibu ajukan jempol untuk kalian semua. Ya, ternyata kalian sangat memahami dan bisa tentunya harapan Ibu mengaplikasikan ya lembaga-lembaga yang ada, terutama aturan-aturan ya yang ada di masyarakat, terutama di dalam keluarga tadi yang seperti disebutkan oleh Alicia. Ya, Ibu yakin semua kalian adalah anak yang hebat, soleh dan soleha yang nantinya bisa mengaplikasikan ya aturan-aturan tersebut dengan baik. Ya, bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian tolong dibaca lagi ya materi di halaman 48, yaitu kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya kalian sudah punya bahan ya. Kalian baca dulu di rumah. Baik, kali ini pertemuan kita sudah selesai. Silakan ketua kelas siapkan. Kembali salam.